Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, Kau terus memberikan kami firman-Mu dan terus berbicara dalam hidup kami. Kami beri hati kami Tuhan. Kami siap untuk Engkau isi lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus tolong dan sertai kami semua dalam pemberitaan firman Tuhan. Amin. Bagian bacaan firman Tuhan kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup di dalam kegelapan. Allah mau agar manusia tidak hidup di dalam kegelapan, maka Allah memberikan terang dalam kehidupan manusia. Terang yang dimiliki oleh manusia adalah terang yang berasal dari Yesus Kristus. Terang itu diberikan kepada manusia agar kegelapan itu tidak menutupi kehidupan manusia, tetapi terang itu harus bercahaya dalam kehidupan manusia. Gambaran lewat bagian bacaan firman Tuhan kitab Kejadian pasal 1, Allah menciptakan terang pada awal penciptaan. Ini menjadi gambaran bahwa Allah tidak suka untuk manusia itu mengalami kegelapan, karena di dalam kegelapan itu pasti ada kekacauan. Nah, oleh karena itu Allah mau manusia itu mengalami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Karena Ia merancang kehidupan manusia untuk ada dalam damai sejahtera dan sukacita, maka gambaran yang dikatakan lewat firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama ini, Allah menjadikan terang. Itu berarti bahwa ketika Allah berfirman, terang itu jadi. Mengapa Allah memberikan terang? Supaya manusia mengalami terang di dalam kehidupan manusia. Kalau manusia mengalami terang, maka terang itu akan membawa manusia bisa hidup seperti apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, lewat bagian bacaan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak saudara, mari kita belajar di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau Allah sudah menciptakan terang bagi saudara dan saya, dan Dia sudah memberikan terang itu dalam hidup kita, mari kita hidup sebagai orang yang telah menerima terang Tuhan. Jangan saudara hidup dalam kegelapan, jangan saudara hidup seolah-olah engkau tidak memiliki Tuhan di dalam hidupmu. Karena tanda orang hidup dalam kegelapan itu tanda terang tidak ada dalam hidupnya. Tetapi ketika orang itu hidup di dalam terang, maka kehidupannya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bersyukur di tahun yang baru ini saudara dan saya ada, kita dijadikan Tuhan, diberikan kesempatan ada di tahun 2024. Bukan supaya kita hanya bersenang-senang dan mengatakan terima kasih Tuhan saya ada di tahun 2024. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau kita terus menghadirkan terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita menjadi alatnya Tuhan untuk menyatakan siapa Allah di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menjadi terang bagi banyak orang, maka saya percaya Tuhan akan memberkati seluruh hidup kita. Bahkan Dia akan menyatakan siapa Dia di dalam hidup kita. Sehingga saudara dan saya akan mampu menyatakan terang itu bagi sesama kita. Jadilah terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jangan hidup dalam kegelapan, tapi jadilah terang Tuhan. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Karenanya Dia memberikan terang bagi hidup setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah Roh Kudus mampukan saudara dan saya untuk menjadikan kehidupan kita menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Engkau memberikan terang itu dalam hidup kami. Roh Kudus mampukan kami untuk menyatakan terang Tuhan dalam hidup kami setiap saat. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.